Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini, serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 58 ayat 9b sampai 14. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan diambil dari homili misa harian tanggal 5 Maret 2022 oleh Romo RD Yohanes Hadi Suryono dari Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemungut cukai itu mereka yang berkecimpung dalam hal keuangan. Dan di
sini disebut pemungut cukai itu adalah bernama Lewi. Ternyata Lewi itu adalah Matius. Dan kita tahu dalam kitab suci ada nama lain lagi, Lewi atau pemungut cukai yang sangat terkenal, yaitu Sakius. Dua nama ini terkenal sebagai pemungut cukai. Dan hidup mereka selalu bergesekan dengan ahli Taurat juga dan orang-orang Farisi. Mengapa? Orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat selalu tidak suka dengan mereka karena pemungut cukai ini orang Yahudi sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi menarik pajak begitu besar. Bahkan permainannya dianggap cukup kasar. Sehingga dan selalu berkolaborasi dengan pemerintah Roma yang menjajah Yahudi. Maka selalu terjadi gesekan di sana. Dan pemungut cukai dianggap orang berdosa oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka mereka sangat tidak suka, selalu nyinyir. Menjadi sebuah hal yang tidak menyenangkan orang Farisi dan ahli Taurat ketika justru melihat Yesus yang sebenarnya dikagumi oleh orang Farisi dan ahli Taurat, justru mereka berkumpul bersama Yesus. Itulah sebabnya mengapa Yesus pun juga dinyinyiri, diserang oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang Farisi dan ahli Taurat merasa sebagai polisi adat istiadat dan juga peribadahan Yahudi. Mereka merasa memiliki hak itu. Tetapi kita tahu bagaimana Yesus mau mengantar kita semua untuk pada sebuah permenungan yang dalam. Pertama, Yesus memanggil Lewi itu. Dan Lewi itu mendengar. Tidak hanya mendengar, kemudian Lewi itu meninggalkan pekerjaannya. Dan kemudian Lewi itu mengikuti Yesus. Ada sebuah proses beriman di sana. Dari dianggap orang berdosa, mendengarkan suara Tuhan, mengikuti dan menjadi pengikutnya. Disitulah yang namanya proses pertobatan. Tidak sekali jadi. Sebuah proses yang panjang. Tetapi buahnya adalah pertobatan. Dan inisiatif pertobatan selalu tawaran dari Allah. Yesus mengatakan, ikuti aku. Spirit pertobatan berasal dari Allah. Dan Lewi ini mau mendengar suara Allah. Sendiri tidak mampu. Tetapi bersama Tuhan, dia mampu. Akhirnya mengikuti. Sedangkan Farisi dan ahli Taurat yang sangat paham soal adat istiadat dan peribadahan justru menolak Yesus. Hanya demi sebuah aturan. Gak boleh begini, Yesus gak boleh bergaul dengan orang Farisi, orang pemungut cukai, orang berdosa. Hak apa mereka mengatakan itu? Yesus adalah Tuhan, Putra Allah. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya tidak ingin berfokus pada ahli Taurat dan Farisinya, tetapi mari kita berfokus pada pemungut cukai itu. Dia orang berdosa, dia mendengar panggilan Tuhan, dia memproses panggilan itu, dan akhirnya dia mengambil sebuah keputusan penting, pertobatan dengan mengikuti Yesus.
Maka poinnya buat kita adalah jangan merasa takut untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Mungkin kita merasa saya nggak tahu apa-apa, saya orang berdosa. Tetapi Tuhan mengatakan, no, ayo ikut aku. Ikut aku. Seburuk apapun kita, ketika kita membuka diri, mendengarkan Tuhan, Tuhan akan mengantar kita untuk pada kegembiraan lewat proses pertobatan itu. Kita sedang masa prapaskah, maka mungkin mari kita bersama-sama baik melihat diri kita kembali. Sejauh mana aku yang sudah percaya pada Yesus ini kadang-kadang meninggalkan, kadang-kadang lari, tidak setia kepada Tuhan. Kita diolah kembali, mendengarkan suara Tuhan, ayo ikuti aku. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.